Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabar saudara hari ini? Alhamdulillah baik. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara karena telah menyempatkan hadir untuk interview kali ini. Apa saudara sudah siap untuk sesi interview kali ini? Siap, sudah siap. Baik, kita mulai. Kalau boleh saya tahu, saat ini saudara tinggal bersama siapa? Saat ini saya tinggal dengan orang tua, ayah, ibu, dan 2 orang adik. Jika boleh tahu, bagaimana hubungan saudara dengan ayah? Hubungan saya dengan ayah cukup baik. Cukup baiknya itu maksudnya bagaimana? Bisa saudara jelaskan? Cukup baik, dibilang dekat juga enggak terlalu, dibilang jauh juga enggak. Di mana ayah saudara bekerja? Ayah saya berdagang di Pasar Cipanas. Oke. Jika boleh, bisakah saudara ceritakan sedikit mengenai kepribadian ayah? Kepribadian ayah. Ayah saya orang yang temperamental yang jelas. Selebihnya ayah saya adalah orang yang peduli dengan keluarganya. Oke. Maksudnya temperamental di sini, kalau boleh tahu? Karena dia emang pribadinya pemarah, sangat pemarah. Oh, sangat pemarah. Ya. Mungkin karena ada salah baru ayah saudara marah, atau memang Gak tau ya, mungkin memang didikan dari orang tuanya dulu atau emang kebiasaannya aja. oh, baik. Menurut saudara, bagaimana sikap ayah terhadap saudara? Baik-baik saja sih. Maksudnya selalu mendukung, ngelarang ya emang yang buruk aja kalau ngelarang. Oke, jadi selebihnya ayah saudara selalu mensupport saudara gitu ya. Mungkin ada hal yang paling berkesan dari ayah untuk saudara Paling berkesan yang ayah saudara lakukan? momen apa gimana? Bisa, boleh. Atau sikap perilaku ayah ke Sikapnya aja. saudara, boleh. Ayah saya orang yang peduli sama keluarganya, itu aja sih yang paling penting. Paling penting kalau misalnya peduli kepada saudara, contohnya bisa Hal-hal saudara kecil ceritakan. diperhatiin, kayak makan terus mandi misalnya diperhatiin. Oke, mengingatkan makan Iya. atau mandi maksudnya. Baik, mungkin kegiatan yang dilakukan ibu saudara sehari-harinya apa? Sama berjualan Bareng Iya. atau bareng? bareng. Bisakah saudara ceritakan sedikit mengenai kepribadian ibu saudara? Ibu saya kebalikannya dari ayah saya, orangnya pendiam, penyabar, Pendiam, penyabar. nggak banyak bicara. Oke, ada lagi? Iya itu doang sih sikapnya mungkin. Oke. Bagaimana hubungan saudara dengan ibu saudara? Hubungan saya dengan ibu baik. Baiknya itu seperti apa? Kalau dibilang baik, hubungan saya dengan ibu lebih dekat dibanding dengan ayah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kalau ngobrol lebih nyambung, terus dari sikap kurang lebih kita sama, nggak banyak bicara. Jadi karena mungkin merasa memiliki kepribadian yang sama, jadi ada Lebih lebih cocok kedekatan sama ibu ya. Menurut saudara, bagaimana sikap ibu terhadap saudara? Sikap ibu saya terhadap saya sama seperti ayah, peduli, namun nggak lebih banyak bicara. Oke. Mungkin adakah hal yang membedakan antara sikap ayah atau sikap ibu kepada saudara? Yang paling Selain kelihatan perhatian? selain perhatian, ya dari sikapnya aja. Ibu saya nggak banyak bicara, ya saya banyak bicara. Oke.
Mungkin ada yang lebih marah-marah atau yang lebih mensupport. Biasanya siapa? Kalau mensupport, dua-duanya mensupport, tapi yang lebih mengungkapkan ayah saya. Oke. Apa hal yang berkesan mungkin dari ibu saudara? Dia orangnya penyayang, terus peduli, terus dia orangnya walaupun perempuan dia kuat. Oke. Apakah ayah dan ibu saudara sering menyempatkan waktu untuk mengobrol? Kalau ngobrol kayaknya sering banget, soalnya kan jualan di pasar bareng, terus di rumah ngumpul juga, sering ngobrol. Oke. Mungkin selain membicarakan pekerjaan, apakah ibu dan ayah sering berbicara mengenai berbagai hal? Selalu di rumah pasti ngobrol. Oke. Oh, berarti selalu ngobrol ya? Ya. Menurut saudara, bagaimana kondisi hubungan ayah dan ibu saudara? Sekarang Boleh sekarang atau sampai sekarang sih baik-baik aja, cuma ada aja ya kalau berantem dikit ya ada aja, tapi baik sampai sekarang. Oke, berarti cuman cekcok biasa aja paling ya. Jika sedang berbeda pendapat, ibu atau ayah, bagaimana cara mereka untuk meredakan masalah yang sedang mereka hadapi? Mungkin saudara pernah melihat. Ya diobrolin sih, yang pasti diobrolin. Kalau masih nggak ketemu biasanya mereka saling menyempatkan waktu sendiri dulu masing-masing. Kayak introspeksi. Iya, nanti baru diobrolin lagi. Yang ngobrol sih ini. Oke. Berarti komunikasinya masih berjalan dengan baik ya, ibu dan ayah Baik. saudara. Menurut saudara, bagaimana suasana di keluarga saudara? Suasana gimana maksudnya? Suasana di dalam rumah mungkin maksudnya harmonis, hangat, atau dingin, atau biasa aja? Kita keluarga yang alhamdulillah baik, hangat, tiap hari ketemu, baik-baik aja sih, hangat. Oh, jadi baik-baik aja gitu ya, alhamdulillah keluarganya. Iya. Menurut saudara, siapakah orang yang paling berperan dalam keluarga saudara? Kalau dibilang berperan ya dua-duanya, ya ibu. Pak ibu, tidak ada yang lebih menonjol? Enggak sih, sama. Oke. Berperannya misalnya dalam hal apa? Yang pasti dari ekonomi, terus dari pendidikan, tanggung jawab mereka aja buat saya sama adik-adik saya. Oke. Bareng-bareng berarti ya? Iya. Siapakah orang yang paling dekat dengan saudara dalam segala hal? Ayah atau ibu? Saya orangnya nggak dekat sama orang tua, tapi kalau lebih dekat mana, kayaknya lebih dekat ke ibu. Oke. Dalam segala hal ya? Dalam segala hal, kayak ngobrol lebih mending ke ibu, nggak ke ayah. Baik. Kalau boleh tahu, bagaimana hubungan saudara dengan saudara kandung, dengan adik-adik saudara? Baik, sangat baik. Oke. Kalau boleh tahu, adik-adik saudara laki-laki atau perempuan? 2 perempuan. Oke. Hubungannya kan tadi baik ya? Maksudnya baik, bisa dijelaskan seperti apa? Baik, baik, dekat, tiap hari ketemu, bercanda, saling memberi memberi manfaat satu sama lain. Oke. Nggak merugikan. Berarti komunikasi sama interaksinya masih tetap jalan ya? Iya. Apa yang saudara kandung Anda lakukan ketika Anda menghadapi suatu masalah yang cukup berat? Kalau maksudnya sama saya apa sama siapa? Misalnya saudara lagi ada masalah, mungkin adik-adik saudara mencoba menghibur, atau mungkin bahkan ada yang memberikan solusi gitu, atau bagaimana? Ya sama sih, ngobrol aja. Emang keluarga kita sering ngobrol, jadi kalau ada apa-apa diobrolin. Oke. Berarti semuanya ikut berperan ya? Berperan.
Hal apa yang paling berkesan antara Anda dan adik-adik Anda? Apa ya? Oh, dua-duanya nggak terlalu banyak minta sih. Oke. Walaupun Minta apa maksudnya? ya kan saya seorang kakak, biasanya kan adiknya minta ini minta itu, ini nggak terlalu gitu, mandiri. Oke, mandiri. Oh, jadi menurut saudara itu hal yang berkesan. Berkesan, nggak rese, jadi berkesan aja. Oke, jadi ke saudaranya juga kayak gimana Oh, gitu iya. ya. Baik. Mungkin bisa saudara ceritakan keadaan saudara ketika sekolah dulu. Mungkin SD, SMP, SMA, atau mungkin yang terakhir SMA. Saya SD di SD 1 Cipanas, SMP 1 Cipanas, sama terakhir di SMA 1 Sukaresmi. Alhamdulillah berjalan lancar semua, nilainya nggak ada yang kurang, semua memuaskan. Terakhir SMA lulus 2019. Mungkin selama sekolah apa saudara pernah apa ya? Mungkin SMA kali ya. Apa saudara pernah semasa sekolah ada hambatan seperti misalnya ekonomi atau dan lain-lain? Ya pasti ada aja naik turun, tergantung situasi musimnya. Kalau dari ekonomi pasti ada aja, lagi sulit, lagi ada ya ada. Apakah saudara pernah mengalami masa dimana pada saat sedang pendidikan itu tuh emang kayak lagi keluarga misalnya lagi jatuh banget, atau misalnya saudara lagi sedang males-malesan banget gitu? Alhamdulillah enggak sih, enggak sampai kepikiran buat berhenti sekolah karena apa-apa, enggak pernah. Oke, lancar-lancar aja berarti ya. Hmm. Pada usia berapakah saudara mulai masuk sekolah? Saat SD. dulu SD ya? 7 tahun. 7 tahun. Sempat taman kanak-kanak? Oh sama TK ya. Berarti dari umur 5 tahun. Kayak 5 tahun. TK 2 tahun, SD 7 tahun. Formalnya umur 7 tahun berarti ya? Iya. Bisakah saudara ceritakan pendidikan apa saja yang saudara pernah tempuh? Mungkin formal atau non formal? SD, SMP, terus paling ditambah-tambah les. SD pernah les, SMP juga pernah les, tapi nggak lama. Biasanya saudara ikut les apa? Bimbel biasa aja, tentang mata pelajaran yang diajarin di sekolah aja. Oke. Oh, mungkin saudara pernah ikut les kayak musik atau dan lain-lain gitu? Belum pernah. Oh, belum pernah. Bisakah saudara ceritakan sedikit mungkin bagaimana prestasi saudara ketika menempuh pendidikan? Apa saudara pernah ikut lomba atau pernah masuk 3 besar? Kalau prestasi dulu waktu SD sering masuk ranking 10 besar, termasuk prestasi kan bagi saya. Terus lomba juga pernah sering. SD pernah juara 4 pidato. Terus SMP lebih ke olahraga, lomba voli segala macem, futsal. SMA terakhir basket sih, tapi nggak pernah juara, ikut lomba doang. Oke. Bisakah saudara ceritakan mengenai mungkin kekurangan dan kelebihan yang ada di diri saudara? Kekurangan susah. Kalau kekurangan mungkin yang paling disadarin nggak bisa. Saya orangnya nggak bisa manage waktu. Terus agak ceroboh. Siapa lagi ya? Itu aja kali, malas mungkin. Oke. Kelebihannya mungkin? Kelebihan apa ya? Soft skill, hard skill. Mungkin saudara jago menggambar atau dan lain-lain. Kalau menggambar ya bisa dibilang lumayan bisa. Terus kelebihan apa lagi ya? Saya orangnya
ingin mengetahui sesuatu, jadi pengen belajar terus. Oke. Lalu? Terus saya lumayan aktif, jadi nggak males doang gitu, nggak. Aktif di situ maksudnya aktif bagaimana? Melakukan kegiatan apa? Melakukan, jadi aktif maksud saya itu nggak nggak malas melakukan sesuatu, jadi mau ngapain Gerak cepat aktif gitu. ya, bisa dibilang agak gitulah. Oke, baik. Apa saudara sebelumnya pernah bekerja? Kerja pernah. Mungkin berapa kali? Terakhir 2 kali, yang satu nggak termasuk, 2 kali. Oke, 2 kali ya. Mungkin jika pernah, bisa saudara ceritakan pengalaman kerja saudara, mau yang pertama atau mungkin yang kedua, boleh. Yang pertama mungkin ya, Boleh. lulus SMA, selama sebulan kurang lebih ya, saya nunggu dulu, setelah lulus kan istirahat dulu. Terus waktu itu kan tahun baru, nyobain ngelamar di Taman Safari. Oke. Ternyata diterima awal Januari, berjalan selama kurang lebih 4-5 bulan. 4-5 bulan di Taman Safari. Akhirnya berhenti di bulan Mei karena pandemi, diliburin. Oke. Pengurangan pekerja. Kalau boleh tahu saudara bekerja sebagai apa? Di Safari saya dipercaya sebagai kiper hewan. Oke. Saya ngurusin hewan, terutama komodo, binturong, Oke. dan reptil lainnya. Oke. Mungkin selama saudara bekerja, apa saudara memiliki pengalaman yang kurang baik dahulu saat bekerja? Kurang baik ada aja sih, kurang baik. Mungkin yang paling keinget mah kurang baik sama sesama pekerja. Waktu itu pernah sampai ribut gitu, pernah. Oke. Itu di pekerjaan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Kalau boleh tahu bisa ribut karena apa? Ya, perbedaan pendapat. Awalnya perbedaan pendapat, berlanjut jadi sama-sama nggak suka, perang dingin. Jadi akhirnya sama-sama salah-salahin aja. Sesama kiper juga? Sesama kiper. Pernah sampai dipanggil oleh kantor mungkin? Nggak pernah sih, pribadi doang. Kayak diselesaikan langsung oleh kalian berdua atau mungkin ada pihak lain yang ikut menyelesaikan masalahnya? Nggak pernah diselesaikan sih. Jadi sampai sekarang masih Tergantung dingin-dinginan aja, aja. Oke. Bisakah saudara ceritakan pengalaman yang paling membahagiakan saudara selama ini? Peristiwa yang paling membahagiakan apa ya? Pas kerja mungkin. Selama sekolah saya dibiayai, tapi pas kerja saya bisa dapat duit sendiri. Oke. Kayak bahagia aja. Apakah ada lagi? Apa lagi ya? Yang mungkin dari kehidupan, bisa tinggal di sini, bahagia. Saya kan dulu di Jakarta, pindah ke sini 2009, dan ternyata di sini cocok, dapat temennya, masuk, nggak ada yang nolak. Menurut saya bahagia sih. Oke, jadi bahagianya saudara itu saat mendapatkan uang, lalu bertemu dengan teman-teman yang klop gitu sama saudara. Apakah ada lagi atau udah? Udah kali ya, segitu aja. Sebenarnya siapakah orang yang paling berarti bagi kehidupan saudara? Kalau bilang paling berarti ya pasti keluarga. Ayah, ibu, adik-adik. Alasannya? Karena yang paling berjasa dan paling banyak bercampur dalam cerita hidup saya mereka. Oke. Apa sudah? Atau ada lagi mungkin orang yang... Selanjutnya mungkin temen. Kedua temen. Ketiga saudara. Tapi tetap yang nomor 1 keluarga ya? Iya. Situasi seperti apa yang paling tidak menyenangkan bagi saudara? Di mana maksudnya, di keluarga apa di mana?
Ya mungkin situasi bisa di keluarga atau di lingkungan lainnya gitu, atau mungkin misalnya kayak paling tidak menyenangkan bagi saudara itu misalnya kalau misalnya saudara lagi istirahat, misalnya diganggu gitu atau gimana gitu. Paling nggak suka kalau Atau saya udah terpojokan, kayak misalnya lagi kerja terus saya melakukan kesalahan, tapi saya berada di posisi di pojok gitu, saya udah nggak suka kayak gitu. kayak misalnya saudara di pojokan itu emang saudara yang paling bersalah gitu, Iya, adanya tekanan dari yang lain. iya, ada tekanan. Mungkin uh, bisa ceritakan sedikit seperti apa gitu tekanannya pada saat bekerja di mana dan kesalahannya itu apa. Pas waktu itu di safari ya, Okay. saya kan ngurusin limsangnya mati kebetulan, kan yang otomatis disalahin saya. Okay. Tapi kiper yang lain juga nggak mau ikut membantu, jadi seolah-olah saya terpojokan, padahal kan yang tanggung jawab bukan hanya saya, seharusnya dipojokan oleh atasan. Situ saya mulai nggak betah, jadi kayak nggak suka aja di posisi gitu. Oh, oke, baik. Sebenarnya bagaimana cara saudara supaya menghilangkan rasa ketidaknyamanan pada situasi tidak menyenangkan tersebut? Ya paling introspeksi diri lagi, terus memperbaiki diri. Kalau masih nggak cocok, ya jalan yang saya pilih keluar dari masalah itu. Lebih baik berhenti gitu ya. Ya, kalau nggak bisa diselesaikan. Oke. Bisakah saudara ceritakan bagaimana sebenarnya pribadi saudara? Pribadi saya orangnya rajin, nggak terlalu rajin. Okay. Saya mudah bergaul. Saya orangnya ingin belajar. Terus itu aja mungkin yang paling menonjol. Mungkin ada pribadi kurang baik dari diri saudara. Ya yang tadi, saya kurang bisa manage waktu. Terus ceroboh. Oh, itu ya. Apakah saudara menyukai pribadi saudara saat ini? Dibilang suka, tapi banyak juga yang harus diperbaiki juga. Mungkin apa yang ingin saudara perbaiki? Lebih bisa manage waktu, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Okay. Terus nggak sia-siain yang ada. Maksudnya nggak sia-siain yang ada? Kayak saya punya teman, tapi saya nggak memanfaatkan pertemanan itu jadi yang baik, jadi buat disia-siain doang, hanya buat main-main gitu doang. Oke. Hal apa saja yang tidak saudara sukai dari diri saudara? Mungkin misalnya apa saudara tuh orangnya mudah menyerah atau bagaimana? Udah menyerah enggak. Yang paling pengen dirubah itu tadi, yang manage waktu. Manajemen waktu. Mungkin jika saudara bisa lebih baik memanage waktu, mungkin hal-hal apa yang sudah saudara capai atau hal-hal apa yang ingin saudara capai? Kalau saya bisa manage waktu, kayaknya saya udah bisa punya pekerjaan yang tetap, yang lumayan. Terus bahkan saya bisa sekolah tinggi. Baik. Dan kalau saya bisa manage waktu, saya bakal waktu dekat ini saya bakal kuliah sih. Okay. Terus nanti kuliah mau pengennya sambil manage waktu, kalau bisa pengen sambil usaha juga. Okay.
berdasarkan apa yang telah saudara ungkapkan tadi, mungkin sekarang saudara ingin menjadi pribadi yang seperti apa sih? Pribadi yang pasti saya masuk di lingkungan yang saya tinggalkan, nggak merugikan orang lain, pribadi saya yang pasti. Oke, mungkin saudara ingin jadi pribadi yang lebih bermanfaat kali ya untuk lingkungan saudara. Bagaimana tanggapan orang lain mengenai diri saudara? Kalau tanggapan orang lain kan saya kurang tahu ya, kurang mengerti. Tapi kayaknya mereka fine sama saya, nerima saya sih kayaknya. Mungkin ada teman-teman saudara, mungkin ada yang pernah berbicara kepada saudara, misalnya, oh, saudara mah orangnya gini gitu, atau mungkin dari keluarga atau dari orang lain yang pernah saudara dengar. Kalau buat keluarga yang pasti sering ngejudge ya, sering masukin pendapat saya gimana pasti di keluarga. Yang kedua, teman saya juga pasti pernah mengkritik saya soal pribadi. Mereka terbuka, kasih saran, kasih masukan. Kalau buat temen dekat gitu pasti masukan. Teman biasa sih nggak sekedar temenan aja. Oke. Mungkin yang pernah mereka kritik itu gimana? Saudara tuh orangnya kayak gimana? Kalau buat keluarga sendiri yang pasti banyak, tapi kalau di temen contohnya mungkin dulu saya lebih banyak ngomong atau gimana, mereka tiba-tiba bilang jangan banyak ngatur gitu aja, jangan banyak ngatur. Ya saya coba ngerti biar baik-baik aja. Oke. Mungkin saat ada teman saudara yang mengungkapkan kalimat seperti itu, perasaan saudara ketika teman sendiri memberi tanggapan demikian bagaimana? Yang pasti kan yang pertama kaget, terus timbul marah kan. Tapi saya orangnya kan nggak mau ribut gitu, apalagi sama teman sendiri. Ya saya coba terimain aja. Oh, kenapa saudara bisa ada rasa marah? Apa itu perkataan itu menyakiti hati saudara, atau yang dikatakan oleh orang lain itu tidak benar? Sebenarnya benar, tapi karena saya emang dari dulu nggak berteman sama lingkungan yang kayak gitu, yang kritik langsung, jadi saya baru kaget gitu. Terus kayak orang itu kayak seolah-olah dia paling benar. Iya, dia juga ngerasa benar gitu. Dia ngerasa benar, tapi dia ngomong gitu ke saya. Jadi pertama marah sih. Kesal mungkin ya. Kesal. Bisakah saudara ceritakan apa cita-cita terbesar saudara selama ini? Cita-cita apa ya? Yang paling pengen sih setelah gede kayak gini, yang paling pengen usaha keluarga saya bisa gede, bisa besar, bisa maju. Iya. Selain itu yang dasar mungkin yang kuno ya, ngebahagiain orang tua saya dengan cara, pengennya sih dengan cara yang saya cocok. Jadi kayak banggain mereka, bukan yang seperti yang mereka mau, tapi yang seperti yang saya mau. Maksudnya seperti apa? Jadi kayak saya kerja di tempat yang saya pengen, yang saya cocok, bukan yang mereka pengen, bukan di tempat kerja yang mereka pengen. Oke, yang di passion saudara. Iya. Mungkin ada lagi atau sudah cukup? Yang saya pengen, cita-cita saya sih, selain bahagiain orang tua, mungkin cita-cita konkret yang ingin saudara capai gitu di kemudian hari. Saya pengen bikin seseorang sukses karena saya. Jadi kayak saya punya wadah, dia kerja sama dengan saya, dan dia bisa merasa sukses. Oke. Situasi seperti apa yang membuat saudara merasa bersemangat? Situasi seperti apa? Lingkungan yang cocok, terus
Apa lagi ya, saya merasa cocok dengan yang apa saya kerjakan di situ, apa yang saya lakukan di situ. Ya itu aja sih, mungkin rasa cocok aja udah pasti semangat. Oke. Berarti yang penting saudara enak ngejalanin, pasti bersemangat terus gitu ya. Jika boleh tahu, siapakah orang yang selalu memberikan dukungan bagi saudara? Yang pertama pasti orang tua. Oke. Yang kedua pacar. Oke. Tiga teman. Ya baru keluarga besar, saudara-saudara. Biasanya mereka itu memberikan dukungan seperti apa kepada saudara? Bisa saudara beri contoh? Kalau keluarga ya lebih mengingatkan kalau misalnya melakukan sesuatu, kerja misalnya, ya emang harus kuat, harus seperti apa ya, mengingatkan aja, ngasih saran. Terus nggak ngejatuhkan gitu aja. Kalau dari yang lain mungkin? Sama sih, kurang lebih konsepnya sama kayak gitu. Menurut saya itu nyemangatin saya. Saat saudara sedang membutuhkan dukungan, tapi orang tersebut misalnya tidak memberikannya, apa yang biasanya saudara lakukan? Misalnya keluarga, pacar tadi, mungkin teman, ada yang tidak memberikan saudara semangat, padahal saudara sangat butuh support gitu? Nggak masalah sih, saya orangnya nggak maksa gitu, minta semangat ke siapa mungkin kayak gitu contohnya, nggak pernah kayak gitu. Tapi misalnya kalau lagi saya butuh semangat, biasanya ya cari orang yang ngerti aja, yang ngerti situasi saya pada saat itu. Biasanya siapa? Ya keluarga sama pacar mungkin yang paling ngerti. Mungkin yang lebih tahu secara deep apa yang saudara ya, itu lebih ngerti pribadi saya lebih jauh. Ketika sedang ada waktu senggang, mungkin kegiatan apa saja yang saudara lakukan dan dengan siapa mungkin? Pas lagi nganggur gini, setelah kerja, yang saya lakukan kalau lagi senggang, ya pertama bantu-bantu di usaha orang tua saya. Terus ngerjain hobi, dari hobi iseng-iseng jadiin duit, gambar, terus olahraga, ya sama ngabisin waktu sama temen, sama pacar gitu doang. Mungkin yang hobi saudara itu tuh bisa saudara ceritakan, misalnya hobi saudara apa, terus kenapa bisa jadi uang gitu? Saya dari kecil hobi menggambar. Pas SMA saya coba pikir-pikir kenapa enggak dijadiin duit, lumayan. Terus sampai lanjut keluar sekolah, hal itu saya terusin. Saya ngegambarin misalnya jaket seseorang, jaket teman saya, terus mereka bayar jasa saya gitu. Apa yang saudara rasakan ketika harus menghadapi situasi dan lingkungan baru? Adaptasi saya lebih maksa buat kenalin diri saya ke lingkungan baru itu. Kayak misalnya saya lebih ngedeketin orang-orangnya dibanding mereka yang deketin saya gitu. Jadi saudara merasa enjoy kah atau merasa tertekan kah jika harus ada di situasi atau lingkungan baru? Enggak sih, saya enjoy aja, gampang bergaul. Selebihnya nanti kalau saya coba beradaptasi tapi nggak cocok, baru saya nggak bisa. Tapi kalau baru masuk, saya enjoy aja. Jadi fine aja ya? Fine aja. Bagaimana cara saudara membangun relasi dengan orang lain di lingkungan baru tersebut? Selain tadi mungkin yang saudara katakan mendekati, apa ya, saling memberikan manfaat satu sama lain aja. Misalnya ada di lingkungan saya berjualan, ya saya beli gitu aja. Saling menguntungkan aja.
Apa kendala yang saudara rasakan ketika harus berelasi dengan orang baru? Kendala apa ya? Kalau kendala lebih ke Orangnya. orang lainnya nerima saya apa enggak. Oke. Biasanya kalau misalnya ada orang lain yang tidak menerima saudara secara langsung, mungkin saudara bersikap seperti apa? Atau apa yang saudara lakukan? Ada dua pilihan sih, dilihat lagi dari orangnya. Oke. Ada orang yang saya bakal ngobrol, kenapa sih nggak mau. Ada orang juga yang saya pilih, kalau dia nggak cocok ya udah saya yang ngejauh gitu aja. Oke. Bagaimana cara saudara menjaga hubungan pertemanan selama ini? Entah dengan orang lama. Lebih ke menjaga perasaan aja sih yang penting. Kenapa? Karena semuanya berdasar dari perasaan aja. Kalau perasaannya baik terus kitanya nggak bikin mereka nggak bikin mereka kesel atau gimana, nggak bikin masalah, ya bakal baik-baik aja sih. Mungkin ada lagi selain menjaga perasaan. Ada sih kayaknya nggak kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita, jadi nggak maksa diri kita kekeh gimana diri kita juga harus menerima pendapat orang lain. Jadi harus beradaptasi aja, saling ngerti mungkin. Jika boleh tahu, apa yang saudara lakukan ketika saudara sedang berselisih dengan teman atau sahabat saudara? Mungkin bisa diberikan contoh. Lebih diobrolin aja yang pertama. Yang kedua, saya bakal milih buat minta maaf langsung, entah siapapun penyebabnya, ya minta maaf aja sih. Contohnya mungkin contohnya ya kalau lagi berantem misalnya karena suatu masalah, ya karena dia bukan saya juga yang penyebabnya, ya lebih baik saya milih minta maaf duluan, jadi masalahnya clear gitu, nggak lama-lama. Mungkin jika teman saudara keras kepala, biasanya saudara lebih gimana gitu? Kalau udah kayak gitu biasanya saya lebih baik yang ngejauh aja, lebih baik saya ngejauh. Jadi biarin masalahnya ngegantung, terus saya nggak deket lagi sama orang yang bersangkutan itu. Kenapa? Karena saya rasa saya udah berusaha, tapi dianya nggak nerima, ya udah saya kayak gitu aja. Karena mungkin pertanyaan yang saya ajukan juga sudah selesai, tapi mungkin apakah ada harapan yang ingin saudara sampaikan mengenai diri saudara ke depannya gitu? Udah jelas sih tadi, harapan, cita-cita, terus kurangan, ya pengennya jadi orang yang lebih baik, bermanfaat buat lingkungan. Terus keberadaan saya dibutuhkan oleh orang lain gitu aja. Apa masih ada yang ingin saudara sampaikan? Udah cukup sih. Nampaknya waktu untuk sesi interview kali ini sudah selesai, dan informasi yang saya peroleh dari saudara pun cukup. Saya sangat berterima kasih. Lalu terima kasih juga karena saudara menyempatkan hadir untuk sesi kali ini. Semoga saudara selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Stay safe and healthy. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya tutup sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.